Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa anak-anak kelas 4 yang sedang belajar daring di rumah didampingi oleh ayah bunda tercinta. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama dengan saya Bu Evi di program kelas mengajar 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Tak lupa ucapan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi program kelas mengajar ini, bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat semua ya. Ya, Bu Evi selalu mendoakan semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan dijauhkan dari rasa malas. Pada edisi hari ini, Kamis, tanggal 25 Maret 2021, kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Anak-anak, silakan persiapkan terlebih dahulu buku tema 9 dan alat-alat tulis kalian supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Iya, mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa dengan harapan semoga Allah meridhoi, memberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar, seperti biasa, mari kita yel dulu. Semangat, semangat, yes!
Anak-anak, kita belajar pada subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pada subtema 2 ini, kita awali dengan kegiatan Ayo Mengamati. Ada 2 buah gambar yang harus kalian amati. Gambar yang pertama adalah gambar sungai. Dan gambar yang kedua adalah gambar pohon. 2 buah gambar ini sering kita temui di lingkungan sekitar kita. 2 buah gambar ini, yaitu sungai dan pohon, mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaatnya? Banyak sekali ya. Sungai itu merupakan sumber air bagi kehidupan. Sungai juga bermanfaat sebagai sumber pengairan di sawah-sawah milik petani. Sungai juga bisa menjadi jalur transportasi bagi manusia. Selain itu, sungai juga bisa menjadi usaha ekonomi seperti mendirikan pasar terapung. Nah, begitu juga dengan pohon tidak kalah pentingnya bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat pohon? Pohon menyediakan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk bernapas. Pohon juga bisa sebagai peneduh. Selain itu, bagian-bagian pada pohon juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Kita menuju pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ada kegiatan Ayo Membaca. Ayo anak-anak, kita baca bacaan supaya kita dapat mengetahui informasi apa yang terdapat di dalamnya. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, pada bacaan ini terdapat beberapa informasi penting. Salah satu informasi penting yang dapat kalian garis bawahi adalah tentang pengertian energi, yaitu energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Selanjutnya, pada kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak diminta untuk melengkapi tabel. Pada tabel ini terdapat 5 gambar kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah anak yang menerbangkan layang-layang. Gambar yang kedua adalah kegiatan menyetrika baju. Gambar ketiga adalah kegiatan membakar sate. Gambar yang keempat, kegiatan membuat garam. Dan gambar yang kelima, kegiatan membuat jus buah. Setelah itu, silakan anak-anak tuliskan sumber energi yang digunakan pada kegiatan tersebut dan apa perubahan energi yang terjadi. Nah, di sini Bu Evi akan memberikan satu contoh pada kegiatan yang pertama. Kegiatan anak menerbangkan layang-layang menggunakan sumber energi berupa energi angin. Sedangkan perubahan energi yang terjadi adalah dari energi angin menjadi energi gerak. Nah, untuk selanjutnya kegiatan yang kedua sampai dengan kegiatan yang kelima, silakan anak-anak sebutkan apa sumber energi yang digunakan
dan apa perubahan energi yang terjadi. Masih pada kegiatan Ayo Berlatih, kali ini anak-anak diminta untuk melengkapi diagram dengan contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu contoh yang diberikan, yaitu perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik yang terdapat atau yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau angin. Nah, apakah anak-anak dapat memberikan contoh yang lain? Ya, coba kalian cari dari berbagai sumber atau media yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan kegiatan Ayo Berlatih, kembali kita akan melakukan kegiatan Ayo Membaca. Pada bacaan ini terdapat 2 informasi penting yang bisa kita dapatkan, yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita bahas bersama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Nah, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Nah, pada bacaan ini juga terdapat tabel yang berisi contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada tabel tersebut memuat informasi sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Nah, contoh-contoh sumber daya alam bukan logam adalah aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam logam contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sedangkan sumber daya alam industri meliputi berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Sekarang silakan anak-anak perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang terdapat pada buku tema 9 halaman 53. Pada peta tersebut terdapat legenda yang memuat simbol-simbol yang terdapat pada peta. Ada 7 simbol, yaitu kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama persebaran sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Kelapa, jika kita lihat pada peta, itu terdapat pada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan sawit hanya terdapat di Pulau Sumatera. Lalu cengkeh itu bisa kita temukan di Pulau Sumatera, lalu Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Sedangkan ikan tuna itu tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia, mulai dari perairan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi atau Selat Makassar, dan di perairan Papua. Sedangkan jagung terlihat di situ pada peta ada di Pulau Sulawesi dan Maluku. Sedangkan rumput laut ada di Selat Sunda dan kopi terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Anak-anak, negara kita Indonesia dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan peta persebaran hasil tambang yang terdapat pada buku tema 9 halaman 54. Pada peta ini, coba perhatikan bagian bawah terdapat tulisan legenda. Nah, legenda ini menjelaskan arti simbol-simbol yang terdapat pada peta. Di antara simbol-simbol itu ada yang merupakan hasil tambang seperti aluminium, asbes, aspal sampai dengan timah. Nah, coba anak-anak perhatikan hasil tambang marmer yang disimbolkan dengan tumpukan kotak warna merah ya. Terdapat di pulau mana saja? Ya. Kita amati di Pulau Jawa terlebih dahulu ya. Di Pulau Jawa, marmer ini dihasilkan di Tulung Agung dan Yogyakarta. Sedangkan di Pulau Sumatera, marmer dihasilkan di Rejang Lebong. Dan ada lagi di Papua, ya, juga terdapat hasil marmer. Nah, satu lagi kita bisa mengamati pada peta ini, saya ambil contoh tembaga ya. Ya, tembaga ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah. Nah, terdapat di mana saja? Kita amati terlebih dahulu yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tembaga ini ditemukan di daerah Gobong, Purwokerto, dan Jepara. Sedangkan di Pulau Sumatera, tembaga juga ditemukan di daerah Sorolangun. Nah, itu dua contoh ya persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Anak-anak dapat mengamati persebaran hasil tambang yang lain lagi supaya kalian semakin bertambah pengetahuan dan bangga terhadap negara kita dengan hasil tambang atau kekayaan alam yang melimpah ruah. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain dua jenis sumber daya alam tersebut, sumber daya alam juga dibagi menjadi dua berdasarkan jenis bendanya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, matahari, dan hasil tambang. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam sumber daya alam, selanjutnya mari kita lakukan kegiatan Ayo Membaca. Anak-anak,
Bu Evi selalu mengingatkan, jangan anak-anak bosan untuk membaca ya, karena karakter gemar membaca ini harus ditanamkan sejak kalian kecil. Selain itu, dengan gemar membaca, maka kalian akan memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Apakah bacaan yang akan kita baca kali ini? Judulnya adalah Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Anak-anak hebatku, tadi kita sudah belajar tentang berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita jadi tahu betapa kayanya negara kita dengan berbagai sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi hidup kita. Selalu ingat bahwa kita harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, ketika kita mengetahui tentang begitu kayanya negara kita, kira-kira timbul rasa bangga atau tidak ya? Pasti ya, pasti akan timbul rasa bangga dalam diri kita. Kita akan merasa cinta terhadap tanah air kita. Nah, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, kita dapat menyanyikan sebuah lagu wajib yang berisikan tentang rasa cinta tanah air. Lagu ini berjudul Tanah Airku, ciptaan dari Ibu Sud, menggunakan tempo larghetto yang artinya agak lambat. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku
rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, demikian tadi wujud cinta tanah air kita dalam bentuk alunan lagu. Selain dengan cara seperti itu tadi, kita juga bisa mewujudkan rasa cinta tanah air kita dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Masih ingat ya anak-anak? Ya, kali ini pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Ada beberapa ya anak-anak. Di antaranya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, membayar pajak, dan mengikuti pendidikan dasar. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Apakah anak-anak sudah siap? Ya, mari kita akan membahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Selanjutnya, kewajiban warga negara yang kedua adalah menjaga kelestarian alam sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kewajiban warga negara yang ketiga adalah membayar pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Dan kewajiban yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 2. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hak warga negara. Sebagaimana tadi kewajiban warga negara, hak warga negara ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang menjadi hak warga negara Indonesia? Yang pertama adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Yang keempat, beragama dan beribadah. Yang kelima, membela negara. Keenam, mendapat pendidikan yang layak. Ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Dan kedelapan, hak menikmati kekayaan alam. Nah, kita akan membahasnya satu per satu seperti tadi. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, menikmati hidup layak diatur dalam pasal 27 ayat 3. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Hak yang ketiga adalah mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Hak warga negara yang keempat adalah beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Hak yang kelima adalah membela negara. Diatur dalam pasal 27 ayat 3. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Hak warga negara yang keenam adalah mendapat pendidikan yang layak. Diatur dalam pasal 31 ayat 2.
Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini, banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang kini menjadi 12 tahun. Hak warga negara yang ketujuh adalah mengembangkan kebudayaan, diatur dalam pasal 32 ayat 1. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Dan hak yang kedelapan adalah hak menikmati kekayaan alam, diatur dalam pasal 33 ayat 3. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya, pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Wah, banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan pada pembelajaran 1 dan 2 tadi. Apakah pada pembelajaran 3 kita juga masih akan menambah pengetahuan? Ya, tentu saja. Karena kita akan terus belajar terus dan terus supaya pengetahuan kita semakin luas. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita juga akan belajar banyak hal. Kita akan belajar tentang macam-macam energi. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk melanjutkan belajar? Siap ya? Tetap simak kelas mengajar di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung. Kita belajar macam-macam energi. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Energi yang kedua adalah energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita pelajari tadi, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, pada penggunaan apa ya energi listrik menjadi energi panas? Anak-anak bisa menyebutkan? Iya, betul sekali. Setrika. Apalagi? Kompor listrik. Pintar. Apalagi, Nak? Oven. Iya, itu juga bisa. Dan pengering rambut atau hair dryer. Iya, sip. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Ayo, anak-anak sebutkan lagi apa contohnya? Kipas angin, iya betul. Lalu AC juga benar. Mobil mainan, Bu, itu juga betul. Ada lagi mixer dan blender.
Yang ketiga, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai untuk perjalanan jauh, maka akan terasa panas. Lalu yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pada penggunaan alat sel surya atau panel surya yang memanfaatkan cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Lalu yang kelima, energi kimia menjadi energi cahaya. Anak-anak, ketika kalian menggunakan baterai untuk menyalakan lampu senter, maka baterai mengandung energi kimia dan diubah menjadi energi cahaya. Yang keenam, energi listrik menjadi energi cahaya. Ayo anak-anak sebutkan lagi. Apa contohnya? Lampu, ya betul. Satu lagi apa? Televisi, iya benar sekali. Dan yang ketujuh adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Apa contohnya? Ketika kalian menabuh gendang, prok prok prok. Nah, maka diubah jadi energi bunyi. Gerak menjadi energi bunyi. Atau ketika bertepuk tangan seperti ini. Nah, gerakan tepuk tangan ini menjadi energi bunyi. Apakah hanya itu saja contoh-contoh perubahan energi? Tidak ya anak-anak. Masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, giliran kalian sekarang silakan temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Masih berkaitan dengan perubahan energi, berikut ini ada bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya. Ayo anak-anak, kita baca nyaring bacaan berikut ini yang terdapat pada buku tema 9 halaman 68 supaya kita dapat mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat mengetahui ada beberapa informasi penting seperti adanya pembangkit listrik tenaga surya di Desa Rebo, Sungai Liat Bangka. Pembangkit listrik tenaga surya itu terdiri atas panel-panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik.
Nah, demikian tadi bacaan yang berisikan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya. Semoga semakin menambah pengetahuan kita. Anak-anak hebatku, kalian tadi sudah mengetahui bahwa sumber energi itu memberikan manfaat kepada kita. Sumber energi ini akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan, sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Nah, pada kegiatan Ayo Berlatih, coba anak-anak carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian. Kalian dapat bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar kalian. Setelah itu, buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh pada buku tema 9 halaman 73. Kalian tuliskan nama kalian sebagai pewawancara. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Lalu tuliskan hasil wawancara yang terdiri dari nama narasumber, lalu perubahan energi apa yang terjadi, dan apa manfaatnya. Setelah kalian menuliskan semua hasil wawancara, buatlah kesimpulannya. Anak-anak kelas 4 yang Bu Evi sayangi, semoga saat ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar bersama dalam program acara kelas mengajar di 90,1 RGR FM. Kita masih akan terus melanjutkan pembelajaran tema 9, subtema 2, kita menuju pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, kita masih akan belajar tentang kewajiban dan hak. Kali ini adalah kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Apa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam yang ada? Ya, di antaranya adalah mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Lalu, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Berikutnya, dengan cara menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air juga merupakan kewajiban kita. Dan yang berikutnya adalah menggunakan energi alternatif. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban kita terhadap sumber daya alam, lalu apakah hak kita terhadap sumber daya alam? Hak kita adalah memanfaatkan sumber daya alam ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang secara langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Anak-anak, pada pembelajaran 4, pada kegiatan Ayo Membaca, ada bacaan yang harus anak-anak baca berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Terdapat pada buku tema 9, halaman 78 dan 79. Nah, anak-anak, kalian baca bacaan ini dengan teliti karena nanti akan ada kegiatan Ayo Berlatih
di mana anak-anak diminta untuk menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, setiap paragraf itu pasti mengandung satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, pada bacaan ini ada 7 paragraf. Nah, anak-anak nanti diminta untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-7. Ya, untuk mengingatkan kembali anak-anak tentang pengetahuan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka Bu Evi akan memberikan satu contoh dari paragraf yang pertama, ya. Bagaimana bunyi paragraf yang pertama? Simak baik-baik. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Pada paragraf 1 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. Ya, ada 5 kalimat. Jadi kalau ingin menghitung ada berapa kalimat, kita tinggal menghitung tanda titiknya saja. Ya, dari tanda titik itu kita bisa mengetahui ada berapa kalimat pada paragraf tersebut. Nah, yang mana ya kira-kira yang merupakan gagasan pokok? Ya, setelah kita baca dengan teliti, gagasan pokok pada paragraf 1 ini terletak pada kalimat utama, yaitu kalimat yang pertama yang berbunyi, minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Itulah yang merupakan gagasan pokok pada paragraf 1. Lalu apakah gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung berarti kalimat-kalimat sesudah kalimat yang kita ambil sebagai gagasan pokok. Jadi tadi kalau ada 5 kalimat, maka 4 kalimat yang lain ini merupakan gagasan pendukungnya. Nah, di sini Bu Evi mengambil satu di antara gagasan pendukung yang ada, ya, yaitu pada kalimat yang kedua. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai ingat kembali ya tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Silakan kalian bisa tuliskan paragraf kedua sampai dengan paragraf yang terakhir. Silakan berlatih. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah pedesaan. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tidak lepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, pada pembelajaran 5 ini ada sebuah lagu yang menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu ini dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Nah, lagu ini adalah lagu yang berjudul Desaku Yang Kucinta, ciptaan dari El Manik, dinyanyikan dengan tempo moderato, sedang agak cepat. Nah, apakah anak-anak bisa menyanyikannya? Kalau belum bisa menyanyikan, mari bersama-sama dengan Bu Evi kita akan belajar menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat
ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Ya, anak-anak, itu tadi lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Coba anak-anak pelajarilah lagu ini, nyanyikanlah di rumah, bisa bersama dengan anggota keluargamu. Gunakan musik pengiring dari berbagai macam benda yang ada di sekitarmu. Misalnya bisa kaleng, botol, galon air, atau perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi. Baru saja kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta. Terbayang di pelupuk mata suasana di desa yang indah, damai, tempat berkumpul anggota keluarga dan sanak saudara. Di desa, kita juga menemukan berbagai sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan ada pula beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, minyak bumi yang harus diolah lebih dahulu untuk menjadi bensin, solar, minyak tanah, aspal, oli, dan lain-lain. Nah, berikut ini sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian bisa berupa padi, bermanfaat untuk makanan pokok, jagung untuk makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai untuk bahan baku tahu dan tempe, kecap, dan susu kedelai. Berikutnya adalah hasil perkebunan. Hasil perkebunan contohnya kelapa sawit yang bermanfaat untuk bahan baku,
minyak goreng, dan margarin. Lalu karet untuk bahan membuat ban, tebu untuk bahan baku gula pasir, dan pohon kina yang kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria. Selanjutnya hasil peternakan. Hasil peternakan ini bisa berupa daging sapi atau kambing sebagai sumber protein hewani, daging ayam atau telur ayam juga sebagai sumber protein hewani, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, dan lebah yang menghasilkan madu. Hasil laut dan perikanan, contohnya ikan sebagai sumber protein hewani, rumput laut untuk obat, bahan makanan dan kosmetik, terumbu karang, wahana tempat rekreasi bawah laut, serta mutiara yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Dan selanjutnya adalah hasil tambang. Contohnya minyak bumi yang dapat diolah untuk berbagai bahan bakar, baik kendaraan maupun bahan bakar kompor dan lain-lain. Kemudian gas alam juga bisa sebagai bahan bakar kompor gas, lalu belerang sebagai campuran obat, grafit untuk bahan baku pensil, marmer sebagai bahan bangunan. Nah, itu beberapa contoh hasil kekayaan alam yang ada di negara kita. Nah, sekarang tugasnya anak-anak coba identifikasi berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Bisa dari desa kalian berada atau Kabupaten Tulung Agung. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak hebatku, terima kasih kepada anak-anak yang sampai saat ini masih semangat untuk menyimak pembelajaran dalam acara kelas mengajar di 90,1 RGR FM. Anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama, baik secara individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah dapat diwujudkan. Nah, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun contoh bentuk kerjasama antar warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah 1. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Lalu yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Sedangkan kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat diwujudkan dalam tindakan 1. Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Lalu yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya penghargaan kepada pribadi atau seseorang yang peduli lingkungan adalah berupa penghargaan Kalpataru. Sedangkan untuk kota yang bersih mampu menjaga kebersihan kotanya, maka akan mendapatkan
penghargaan berupa adipura. Atau bisa juga penghargaan kepada sekolah yang mampu mewujudkan kebersihan sekolahnya berupa penghargaan adiwiyata. Berikutnya yang ketiga adalah membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Dan yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, apabila tindakan-tindakan seperti ini dapat dilaksanakan baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah setempat, maka akan banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Apa saja manfaat kegiatan menjaga kelestarian lingkungan? Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam. Kedua, hasil alam yang melimpah. 3, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Dan yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir, keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kalau kalian sebagai pelajar, apa peran serta kalian dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ini salah satu caranya, yaitu dengan melakukan daur ulang sampah. Jika kalian meminum minuman dalam kemasan, jangan buang bungkus kemasannya. Mengapa? Karena bekas bungkus kemasan ini dapat dijadikan sebagai mainan. Mainan apa ya? Coba anak-anak kalian buka buku tema 9 halaman 96 dan 97. Pada kegiatan Ayo Mencoba, kalian diajak untuk membuat kereta mainan bertenaga angin. Ya, anak-anak coba ya, silahkan kalian perhatikan bahan-bahan apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, 1 buah bekas minuman kemasan. Yang kedua, 1 sedotan bekas minuman kemasan. Yang ketiga, 4 tutup botol bekas minuman. Yang keempat, 1 batang lidi. Dan yang kelima, lem. Nah, kalau kalian sudah tahu bahan-bahan yang harus dipersiapkan, sekarang perhatikan langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Langkah yang kedua, lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua atau kakak. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Lalu langkah yang ketiga, masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Selanjutnya langkah yang keempat, tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Lalu yang kelima, cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan,
maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Nah, bagaimana anak-anak? Ingin mencoba untuk membuatnya? Silakan kalian bisa berkreasi di rumah membuat kereta mainan ini. Dengan kalian melakukan kegiatan ini, maka kalian telah ikut serta menjaga lingkungan. Karena dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Anak-anak hebatku, murid-murid kelas 4, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang pengetahuan dan keterampilan pada tema 9 subtema 2. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa cegah dan tangkal COVID-19 dengan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan baik. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sampai di sini dulu program kelas mengajar 90,1 RGR FM pada edisi hari ini. Pesan dari Bu Evi, selalu rajinlah belajar, jauhi rasa malas, semangat melakukan hal baik dalam hidup kita, dan jangan lupa beribadah dan berdoa. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, tulung aku 90,1 RGR FM.